Puji Tuhan. Shalom. Wah, sepertinya belum sepakat untuk mengatakan shalom. Sekali lagi saya katakan shalom. Boleh lambaikan bersama-sama tanganmu, katakan shalom. Selamat siang jemaat Tuhan. Selamat kita kembali berkumpul di rumah Tuhan hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kabar kita semua pasti luar biasa. Amin. Karena kalau tidak luar biasa, tidak mungkin kita ada di tempat ini siang ini. Tapi karena kehadiran kita, kedatangan kita siang hari ini di rumah Tuhan, itu menandakan bahwa besarnya kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, kebesaran Tuhan atas hidup kita. Amin. Mari yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Tiap-tiap kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tiap-tiap kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dengan apa kita membalas segala kebaikan Tuhan? Tidak ada, saudara, selain kita datang mempersembahkan hidup kita sebagai ucapan syukur yang memuliakan Allah. Kebaikan Tuhan itu tidak dapat kita balas dengan apapun. Pengorbanan Tuhan itu tidak dapat kita balas dengan apapun. Selain kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, kita memberikan pujian, penyembahan yang terbaik bagi Allah kita. Mari yang sudah siap memuji Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Mari angkat tanganmu, kita datang menyembah Tuhan. Kita arahkan hati kita, mata kita hanya menyembah. Mari semua yang di atas juga, mari angkat tanganmu, kita datang menyembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah yang telah mengasihi kami, Allah yang telah memperdulikan kami, Allah yang telah menuntun kami. Sungguh besar kasih setiamu atas hidup kami ya Tuhan. Tidak ada yang dapat kami berikan kepadamu selain kami datang mempersembahkan hidup kami hari ini. Ini umatmu yang mengangkat tangan di hadapanmu. Mereka datang kepada Allah yang tidak terbatas. Sebab kami adalah orang yang terbatas adanya. Tetapi kami percaya Allah yang tidak terbatas ada hadir di tengah kami. Siap memberkati tiap kami hari ini. Siap mau memulihkan hari ini Tuhan. Sebab itu kami datang kepadamu. Kami persembahkan hidup kami kepadamu. Mari sembah Dia. Haleluya. Sebab segala sesuatu yang ada di dalam diri kami itu berasal dari Tuhan kami. Kami berterima kasih. Betapa hati kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami. Betapa Engkau memiliki kami. Mari sembah Dia. Katakan ucapan syukurmu. Sebab Dia tak dapat kami balas kebaikan-Mu, Yesus. Haleluya. Kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan. Betapa hatiku
Mari angkat pujian dengan segenap hatimu. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Haleluya. Betapa hatiku. Mari pujian dengan segenap hatimu. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, Tuhan bersembah. Amin. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersamanya. Ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidup sebagai Allahmu seumur hidupku. Tidak ada yang dapat kami berikan Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, mengasihiku. Haleluya. Kau memilikiku. Mari
memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari puji kebesaran-Nya. Amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib. Dengan segenap hati katakan kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Kami semua umat-Mu hari ini memuji-Mu Tuhan. Memuji ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan ajaib, ajaib Tuhan. Sama-sama katakan ajaib Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya. 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 Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang hidup. Sebab itu kami tidak ragu lagi untuk memuji Engkau. Kami tidak ragu lagi untuk menari, membesarkan nama-Mu. Allah di atas segala alam. Mari yang sudah siap memuji Tuhan, berikan tepuk tangan, katakan amin. Kurang meriah, amin. Haleluya. Saya sampai berkeringat saudara. Saya percaya seluruh sidang jemaat hari ini semua sudah siap membesarkan nama Tuhan, amin. Berikan salam kiri kananmu, berikan senyum, jangan sungkan-sungkan, mungkin ada jiwa baru di sana. Berikan salam, katakan Tuhan memberkatimu hari ini. Haleluya. Yang di atas juga, anak-anak muda di atas harusnya lebih optimis dong memuji Tuhan ya. Yang di atas baik yang di ruang bayi. Ayo kita sama-sama umat Tuhan, kita besarkan nama Tuhan, amin. Haleluya. Semuanya yuk, bertepuk tangan yuk. Lebih semangat lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kebenarannya besar, tiada
percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia tanggung selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya. Lebih sukacita lagi, katakan hanya dekat alasan aku tenang. Daripadanya lah Keselamatanku. hanya Dia, hanya Dia untuk batuku, hanya Dia kota bentengku. Amin. Tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat, Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. oh hanya Dia, Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. aku tidak. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Yang bersukacita mari Kak, berikan tepuk tangan. Masih kuat memuji Tuhan, amin. Masih bersukacita memuji Tuhan, amin. Sebab sukaan dari Tuhan itu adalah kekuatan kita, amin. Ya, kita nyanyi lagi. Sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Yeah. Kasih-Mu tak berkesudahan. Semuanya. Jangan bernapas memuji Sang Di Raja. mana? Di atas gunung dan di dalam Sama-sama samudra. katakan. Tanganku kuangkat padamu, bersyukur rahmat yang Kau. Semuanya melompat. Kakiku melompat lagi. Amin. Sebab rahmat-Mu terus Sama-sama yuk. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, Kasih. kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Amin. Tuhan. Kami memuji Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Tiada bernapas memuji Sang Di Raja. mana saudara? Di atas gunung dan di dalam Sama-sama samudra. katakan. Tanganku kuangkat padamu, Iya. bersyukuri rahmat yang Kau beri. Mari melompat bagi Allah kita. Melompat padamu, sebab rahmat-Mu Yang bersukacita. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Amin. Kita mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Sama-sama. Tanganku kuangkat padamu, Amin. bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku
setia Tuhan, kekal dari dulu, sekarang, untuk selama-lamanya. Haleluya, silahkan duduk. Terpujilah nama Tuhan yang sudah ada di tengah-tengah kita. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan, tapi sebelumnya adakah sekolah minggu? Ya, sambil kita persiapkan persembahan kita mau berdoa untuk anak-anak kita yang ada di hadapan kita. Mari arahkan kedua tangan Bapak Ibu, kita doakan anak-anak Bapa di surga. Terima kasih anak-anak ini ada di hadapan kami. Hari ini kami bawa mereka kepadamu lewat guru-guru mereka dalam pengajaran sekolah minggu. Kiranya Tuhan terus perlengkapi mereka dengan firman-Mu, supaya mereka boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran firman-Mu, hingga mereka menjadi generasi yang kuat seperti yang Tuhan mau. Terpuji nama Tuhan, berkati ibadah sekolah minggu, berkati guru-guru dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita sudah persiapkan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan. Kita angkat amplop kita di tangan kanan kita. Kita akan berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkaulah tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Engkau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Kami akan memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kami. Amin.
Kembali kami mengucap syukur Bapa buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang boleh kami rasakan dari hari ke hari Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, kami telah membawa korban syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas korban syukur kami Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berbicara melalui firman-Mu kepada setiap kami Bapa. Buat kami mengerti, berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau mendengarkan baik-baik dan juga yang mau melakukannya dengan setia. Agar kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kami, Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, terima kasih buat tim Prophetic yang telah melayani. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, diinfokan terlebih dahulu pada jemaat supaya mengisi data. Data jemaat bisa diambil di belakang nanti, ada pada asar. Bisa diambil, diisi atau bisa melalui link website GBI Kota Baru. Nanti boleh dibuka di Google, ada link websitenya GBI Kota Baru. Bisa diisi di sana supaya nanti jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan, seperti tidak ada nama kita di jadwal ulang tahun, pengumuman ulang tahun ataupun yang lainnya. Kita akan membahas tentang iman lagi, mengenai iman. Tetapi iman dari Daniel. Temanya ialah iman dan keberanian Daniel. Namun sebelum kita masuk jauh ke dalam sana, kita perlu memahami konteksnya lebih dahulu. Supaya kita nggak salah paham, nggak salah menafsirkan, ataupun salah dalam memahami apa yang terjadi pada kisah Daniel. Sebab konteks itu sangat penting dalam kita menafsirkan atau kita memahami secara keseluruhan dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini akan berkesinambungan, akan berhubungan antara perjanjian lama sama perjanjian baru, antara kasus ini sama kasus itu, antara masalah ini dan masalah itu. Semua ada sangkut pautnya. Makanya kita perlu paham terlebih dahulu. Kita tahu bahwa Tuhan membawa bangsa Israel dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Terus setelah dari tanah perjanjian, Israel memasuki tanah pembuangan. Begitu juga dalam hidup kita. Kalau udah dikeluarin dari tanah perbudakan, udah ditebus dari perbudakan, kita masuk dalam tanah perjanjian. Bahwa kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, yang abadi. Kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Tetapi kalau kita memberontak, kalau kita melawan Tuhan, kalau kita tidak hidup seperti apa yang dikehendaki Tuhan, kita akan dibuang. Dibuang. Ranting-ranting yang tidak menghasilkan buahnya ditebang, buang, bakar, habis. Makanya kita perlu paham, sebab ini akan berkesinambungan. Konteks ini akan berkaitan dengan kehidupan kita juga.
supaya iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Dosa yang membuat manusia menjadi seperti binatang buas. Makanya dalam Kejadian 1 itu udah jelas bahwa Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Udah jelas dikatakan. Baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Makanya di situ ketika manusia jatuh dalam dosa, hancur. Baik keturunan Adam Hawa, Kain Habel saling membunuh. Dari Kain Habel itu semuanya saling hancur menghancurkan. Sodom Gomora berikutnya lagi. Makanya kita perlu rupa dan gambar Allah. Kalau kita baca di dalam pasal yang keempat, Daniel pasal yang keempat, nanti bisa baca di rumah keseluruhannya, itu bisa lihat bahwa Raja Nebukadnezar itu dibuat kehilangan kesadaran. Dia seperti binatang liar. Karena apa? Karena kesombongannya. Karena keangkuhannya. Dia tidak mau menyembah Allah yang benar. Tetapi ketika ia sadar, ia merendahkan dirinya, dia percaya sama Tuhan. Nah, ini yang menariknya. Ini yang sangat menariknya. Karena setiap mujizat yang dilakukan Tuhan, setiap perkara yang diizinkan Tuhan terjadi, itu semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan bagi kepentingan kita sendiri ya. Maaf, bukan bagi kepentingan kita sendiri, tetapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam pembuangan ini, pembuangan bangsa Israel, ada tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal, yaitu Azaria, Misael, Hananya, Daniel. 4 tokoh ini memiliki karakter iman yang sangat kuat. Namun diganti namanya menurut dewa-dewa dari Babel. Azaria diganti Abednego. Misael diganti Mesak. Hananya diganti Sadrak. Nah, makanya kita juga perlu pemahaman akan firman Tuhan. Jangan sampai kita berikan nama anak kita sesuai dengan nama Babel. Jangan. Nama-nama Ibrani ini yaitu Azaria, Misael, Hananya, Daniel. Selain dari itu nama Babel, Sadrak, Mesak, Abednego, Belsazar. Itu nama-nama dewa. Makanya kita perlu paham supaya jangan sampai kita salah ngasih nama anak kita. Kita buka di dalam Daniel 2 ayat 19 sampai 23. Daniel pasal 2 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Saya minta untuk jemaat Tuhan sekalian membacakan ayat yang genap. Mari kita sama-sama memperkatakan firman Tuhan. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang yang berpengertian. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau. Sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan.
dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Nah, perlu kita pahami bahwa Daniel ketika dia masuk ke dalam tanah pembuangan, dia sudah dipisahkan dari yang lain, dipilih dari yang lainnya. Dan dia hendak diberikan oleh pegawai istana raja makanan yang mewah, seperti daging-dagingan, sayur-sayur, pokoknya yang daging-daging bagus. Tapi di sini Daniel paham bahwa daging itu daging haram, daging BPK, daging bak. Itu kan enak kalau zaman sekarang. Kalau zaman dahulu bagi Israel itu haram. Babi itu haram. Tapi beda dengan yang sekarang. Sekarang harum, udah jadi harum. Padahal enak, babi enak enggak? Enak. Tetapi Daniel memilih untuk tidak memakannya. Itu salah satu bentuk dari ketaatan Daniel. Ketaatan Daniel yang akan memimpin, menuntun langkah dia ke hari esok. Sebab dari ketaatanlah Tuhan menyertai. Tanpa ada ketaatan Tuhan gak akan sertai. Walaupun Tuhan sayang sama kita, kita perlu tahu bahwa Tuhan itu kudus, maka kita juga hendaklah hidup kudus. Tanpa ketaatan kita nggak bisa berharap lebih. Makanya kita harus taat. Walaupun Tuhan sudah memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya, tetap harus taat. Harus taat. Sebab dari taat ini kita akan melihat mujizat-mujizat. Nah, ini yang jadi persoalannya, kenapa Daniel berdoa pada Tuhan. Karena raja mengalami sebuah mimpi. Raja mengalami sebuah mimpi yang dia tidak mengerti artinya apa. Raja pun bingung, ini artinya apa. Dipanggillah seluruh orang pintar di dalam istana raja. Orang-orang bijaksana dikumpulkan raja. Penasehat-penasehat dikumpulkan raja. Terus kata raja apa? Kalian tahu apa yang saya mimpikan? Ya mana kita tahu. Tentu kalau saya juga jadi penasehat atau orang-orang bijaknya juga. Ya mana ku tahu. Gimana kita nggak mau tahu gitu. Gimana kita bisa tahu kalau raja nggak kasih tahu. Tapi raja pengen mereka harus tahu bagaimanapun caranya tanpa dia mengatakannya. Itu sama seperti istri, kita semua punya yang udah nikah pasti pernah ngalamin. Istri kalau mimpi suaminya selingkuh, bangunnya kesel. Ya enggak? Ada yang pernah ngalamin? Oh, puji Tuhan di sini nggak ada yang ngalamin. Karena saya ngalamin, istri saya mimpi saya selingkuh. Bangun pagi-pagi marah. Loh, kok marah? Kamu selingkuh ya? Dalam mimpi, padahal dalam mimpi. Dalam mimpi. Begitu juga dengan raja. Ketika raja mengalami hal yang buruk, mimpi buruk. Apalagi yang dia tidak mengerti, dia marah pagi-paginya. Tiba-tiba suruh orang menafsirkan. Mau gimana coba? Makanya setiap orang yang tidak dapat menafsirkannya dibunuh, dihabisi semuanya. Panik enggak? Paniklah, masa enggak? Mau dibunuh. Daniel kaget dong. Biarlah aku menemui raja terlebih dahulu. Makanya di sini Daniel berdoa. Nah, ini kuncinya. Kunci dari masalah kita itu sebenarnya hanya satu. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Ada terkadang masalah-masalah yang terjadi kita bisa dapat selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Kita dapat selesaikan dengan cara kita sendiri. Dengan pikiran kita, mungkin dengan kepintaran atau dengan bantuan orang lain. Tapi terkadang ada satu masalah yang gak bisa kita buat apa-apa. Yang
yang udah kita coba lakukan, kita coba usahakan, tapi nggak ada hasilnya sama sekali. Dan orang nggak bisa bantu apapun. Makanya kita butuh Tuhan. Di dalam dunia ini, salah satu masalah yang kita hadapi adalah ketakutan. Nah ini dia. Masalah yang paling menjadi masalah itu adalah ketakutan. Kalau udah kita ngalami masalah, kita jadi takut, itulah masalah sebenarnya. Tetapi ketika kita mengalami masalah, kita nggak takut, itu nggak jadi masalah. Tetapi kalau kita menghadapi masalah, kitanya takut, itulah baru masalah. Makanya jangan takut agar masalah itu tidak menjadi sebuah masalah. Untuk mengatasinya kita memerlukan keberanian dari Tuhan. Kita bisa meneladani Daniel yang memiliki keberanian karena kebiasaan. Yang pertama, kebiasaan memuji Allah semesta langit. Pujian dan penyembahan itu adalah respon kita terhadap apa yang telah dilakukan Allah. Banyak hal yang telah dikerjakannya, menolong, memimpin, memberkati, melindungi, dan lain sebagainya. Tetapi yang terutama adalah respon. Respon kita menjadi titik awalnya. Respon yang harus kita utamakan. Tanpa adanya respon, akan sulit bagi kita menyelesaikan segala masalah. Masalah datang, respon kita negatif. Wah, lemah. Negatif, lemah. Pikiran kacau. Kalau udah pikiran kacau, wah, tidur pun tak nyenyak, makan pun tak enak. Udah gak ada rasa. Penyakit bagaikan jalan tol, bebas hambatan. Makanya kita perlu respon yang benar. Ketika kita sadar bahwa kita anak Tuhan, kita nggak perlu takut. Apapun masalah kita yang sedang kita hadapi, kita menghadapinya bukan menghadapi sendirian. Kita menghadapinya bersama Tuhan. Sama seperti Bapak di dunia ini. Bapak di dunia ini dikatakan di dalam firman Tuhan itu jahat. Bapak yang jahat aja tahu memberi. Apalagi Bapak yang di sorga, Bapak yang baik. Udah pasti. Makanya kita perlu respon yang benar. Respon Anda terhadap kesulitan menggambarkan karakter Anda dan itu membentuk hari esok kita. Respon kita akan membentuk masa depan kita. Akan membentuk hari esok kita, langkah kita. Makanya kita perlu respon yang baik. Untuk respon yang baik kita perlu kebiasaan yang baik. Poin yang kedua mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah. Kita perlu hikmat serta kekuatan Allah. Hikmat ini bisa kita dapatkan melalui apa aja. Hikmat itu bisa datang dari mana saja. Tetapi kita yang perlu itu datang dari Tuhan. Hikmat kita bisa belajar, kita bisa berhikmat. Itu orang-orang filsafat, teolog-teolog itu belajar. Tetapi yang terpenting adalah hikmat dari Tuhan. Sebab hikmat dari Tuhan akan membuka semua rahasia, menyikapkan semua rahasia. Makanya kita butuh hikmat dari Tuhan. Kalau hikmat dari manusia itu kita pikirkan berkali-kali juga nggak akan bisa. Tetapi kalau hikmat dari Tuhan, kita akan mengerti. Seperti Daniel. Mimpinya pun nggak diceritain, tapi Daniel bisa mengartikan mimpinya, menjelaskan engkau mimpi ini. Menjelaskannya secara gamblang.
Makanya kita perlu hikmat dari Tuhan. Sebab hikmat dari Tuhan akan menyingkapkan semua rahasia. Mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah. Keberanian yang dimiliki Daniel bukan karena nekat, bukan juga karena kuat dan gagahnya, tetapi karena sikap mengandalkan Allah. Poin penting lagi adalah keberanian. Ketika kita memiliki hikmat dan kekuatan Allah, kita akan memiliki keberanian. Artinya hikmat itu ya pengetahuan kita, pengertian kita tentang Allah. Kalau udah pengertian kita tentang Allah itu benar, iman kita kuat apa lemah? Kuat. Iman yang kuat akan menghasilkan keberanian. Iman yang kuat itu enggak gentar. Walaupun musuhnya gede seperti Goliat, enggak akan gentar. Walaupun ribuan orang di hadapan, walaupun kita hanya seorang dihadapkan ribuan orang, enggak akan gentar. Karena apa? Karena kita beriman. Makanya ketika kita beriman, kita kuat, kita berani. Contohnya siapa? Daniel dan kawan-kawan mau dimasukin dapur perapian, bukan mau dimasukin lagi, tapi udah dimasukin, nggak mati. Daniel masukin ke gua singa, tetap hidup, nggak terluka sama sekali, nggak tergoreng sama sekali, hidup, tidak lecet, keluar dengan hidup, masih mulus. Gak ada luka sedikit pun yang didapati di dalam tubuhnya. Siapa lagi? Daud. Karena iman dia berani. Karena iman dia berani maju ke medan perang. Maju melawan Goliat. Sementara tentara-tentara Israel ketakutan, gemetaran. Ketakutan tentara Israel itu yang udah biasa berperang. Anak kecil ini berani untuk melawan Goliat. 12 pengintai, sama seperti 12 pengintai juga yang dikirimkan Israel untuk mengintai ke suatu negeri. Hanya dua orang yang memberikan kabar baik. Kaleb dan Yosua. Selebihnya bilang apa? Itu negeri orang raksasa. Kita ini seperti belalang. Kalau kita masuk, mungkin kita dimakannya, dihabisi. Kita nggak akan menang lawan mereka. Marah nggak Tuhan? Murka. Disitulah Tuhan murka. Itulah yang penyebab mereka mengelilingi padang gurun selama 40 tahun. Karena mereka ketakutan. Rasa takut itu melemahkan, membuat kita secara tidak langsung meremehkan Tuhan kita. Rasa takut itu menjadi penghinaan bagi Tuhan. Makanya kita hati-hati dengan rasa takut. Jangan-jangan kita sedang menghina Tuhan. Makanya bangsa Israel berputar-putar saja selama 40 tahun. Habis di padang gurun. Yang diizinkan Tuhan masuk di dalam kitab Ulangan hanya 2 orang. Dalam Bilangan dan Ulangan hanya 2 orang. Siapa? Yosua dan Kaleb. Tetapi diizinkan juga generasi Yosua ikut masuk supaya mempertahankan ke-12 suku Israel. Makanya ada kitab Ulangan di mana Musa mengulangi kembali ketetapan hukum-hukum Allah yang mungkin di dalam generasi ini belum dipelajari, belum disimak dengan baik. Makanya Musa mengajarkan ulang kembali, mengisahkan bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Hal itu sangat penting
Supaya apa? Supaya mereka juga dapat bertahan di tanah perjanjian. Sebab Musa tahu kalau dia mati, ini bangsa bakalan jahat lagi, membelakangi Tuhan lagi. Musa udah tahu, pasti ini balik lagi, pasti kamu nakal lagi, pasti kamu jadi degil lagi, buat patung lagi, nyembah berhala lagi. Dan ya terjadi, sampai mereka harus mengalami pembuangan. Pembuangan pertama kita lihat Daniel. Itu yang membawa keluar, yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah pembuangan yang pertama kali itu adalah Zerubabel. Yang kedua angkatan Ezra. Ezra juga yang memimpin keluar bangsa Israel. Yang ketiga Nehemia. Ada 3 kali mereka mengalami masa pembuangan. Luar biasa. Hal itu bukan hal yang dapat dinikmati. Gak dapat. Gak bisa kita nikmati pembuangan. Mengerikan. Makanya kita perlu keberanian. Kita perlu ketaatan. Supaya apa? Supaya ada iman yang terpancar di dalam diri kita. Yang akan menghasilkan keberanian. Kita nggak akan takut, kita nggak akan kompromi lagi. Makanya dari ketaatan itu kita dapat melihat rancangan Tuhan yang indah. Apa saja yang menjadi penghalangnya? Penghalang iman itu, penghalang keberanian itu adalah respon. Respon negatif. Nah ini dia. Saya mau katakan, ketika kita beriman, seringkali orang menanggapinya dengan respon negatif. Wah, saya beriman, saya akan punya 2 ruko dengan 3 lantai di pinggir jalan. Lalu ada saudara di sebelah, mimpi aja. Kau tabung itu uang selama 20-30 tahun juga nggak akan kekumpul. Seringkali kita dilemahkan yang seperti itu. Maka kita nggak boleh takut. Kita nggak perlu khawatir. Kita imani. Ketika engkau punya iman, wah, aku akan kuliah di luar negeri nanti. Aku akan memiliki studi di luar negeri. Imani. Jangan takut. Kalau ada orang yang respon negatif, patahkan dalam hati aja. Jangan di depannya langsung. Patahkan di dalam hati aja. Aku percaya sama Tuhan. Iman itu, iman. Tapi kita perlu tahu bahwa iman itu juga akan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Hati-hati dengan imanmu juga. Jangan-jangan engkau berdoa atas dasar hawa nafsu saja. Jangan sampai. Tetapi hendaklah engkau beriman tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kenapa? Sebab kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, setiap Tuhan melakukan mujizat, nama Tuhan yang dimuliakan loh. Nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan nama Daniel yang dimuliakan. Sekali lagi perlu kita perhatikan bahwa nama Tuhan yang dimuliakan. Daniel menafsirkan mimpi Zerubabel, Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar. Di situ nama Tuhan dimuliakan. Sudah mulai dikenal. Yang kedua, di dapur perapian diselamatkan, mereka keluar dengan selamat. Raja Nebukadnezar memerintahkan seluruh rakyat, jangan sampai ada yang menghina nama Tuhan Allah Daniel. Sampai raja-raja berikutnya, sampai ada raja dari Persia. Wah, Daniel dimasukin ke gua singa. Ketika Daniel keluar dari gua singa, apa yang terjadi? Semua harus sujud menyembah kepada Allah Daniel. Nama Tuhan dimuliakan. Berarti kita harus paham bahwa ketika Tuhan melakukan mujizat dan kuasanya, itu semua semata untuk kemuliaan nama Tuhan. Perlu kita bandingkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru.
Kalau Daniel diselamatkan, kenapa Petrus tidak diselamatkan ketika dia mati disalib? Petrus mati disalib, terbalik. Mengerikan, 12 murid Yesus mati mengerikan. Apakah Tuhan tidak campur tangan? Apakah ketika Paulus di penjara, dia digergaji dibelah dua? Apakah Tuhan tidak campur tangan? Tuhan tetap campur tangan. Tuhan punya rancangan. Apakah ketika Stefanus dilempari, Tuhan tidak campur tangan? Tuhan campur tangan. Saya bacakan sedikit. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar ke kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus meninggal karena dilempari batu, dirajam. Gak salah, gak ada dosanya. Tetapi di sini ada maksud Tuhan. Apa yang terjadi? Ada Saulus. Ada disaksikan Saulus. Saulus belum bertobat jadi Paulus loh. Belum bertobat. Saulus belum bertobat jadi Paulus. Masih ada, masih ikut. Dia yang menarik Stefanus. Dia yang mencari murid-murid Yesus. Yang ingin membunuh murid-murid Yesus, ya ini Saulus. Tetapi di sini Tuhan Yesus pakai Saulus. Makanya perlu kita pahami bahwa segala sesuatu yang terjadi, kita perlu mengucap syukur. Kita perlu mengucap syukur. Baik itu buruk yang terjadi, mengucap syukur. Sebab Tuhan punya rencana. Baik itu damai sejahtera yang terjadi, sukacita, berkat, tetap mengucap syukur. Makanya kita perlu memahami arti berkat. Berkat itu dalam arti kata aslinya itu barak, eser, atau makarios. Tetapi arti makna sesungguhnya adalah kita mengerti apa yang Tuhan rancangkan. Ketika kita paham akan rancangan Tuhan, kita akan merasakan damai sejahtera. Kita akan merasakan sukacita. Semalam saya ke rumah sakit. Saya ditelepon sama mama, orang tua saya. Kai, Pak Pasaribu sedang kritis. Ayo kita langsung ke rumah sakit. Enggak lama dari situ, karena kami tidak tahu kemana kami harus pergi, kamar berapa, nomor berapanya, kami enggak tahu karena kemarin kami hanya menemuinya di IGD saja. Tapi enggak lama setelah kami jalan, kami melihat dan mendengar ada yang menangis. Dan ternyata ya betul, Esther menangis. Dan saya juga sudah tahu. Dan kami langsung menemui, kami melihat, dan satu hal yang setelah saya mendoakan, setelah melakukan berbagai macam hal, saya keluar dari pintu kamar, terus saya hendak berkomunikasi sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa? Bukankah sudah terjadi mujizat? Apa yang saya rindukan juga sudah saya lihat. Saya terus bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa? Terus ada satu suara mengingatkan, jangan tanya, mengucap syukurlah. Dari situ, saya baru sadar, kita perlu mengucap syukur. Dalam segala hal kita perlu mengucap syukur. Agar kita mengerti apa yang Tuhan rancangkan. Agar kita mengerti apa yang sudah Tuhan tetapkan. Dari situlah baru saya mengerti
Saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya terima kasih, terima kasih. Untuk itu kita juga belajar untuk mengucap syukur. Poin yang terakhir, mempercayai Allah penjawab doa. Daniel juga memiliki keberanian di dalam hidupnya karena mengetahui bahwa Allah adalah pribadi yang menjawab doa-doanya. Teka-teki dari mimpi raja yang sulit dipecahkan itu telah dinyatakan kepada Daniel sebagai jawaban atas permohonannya. Mempercayai bahwa Allah adalah penjawab doa yang tepat waktu memberi kita ketenangan dan keberanian untuk melewati perjuangan iman di dalam Dia. Nah, yang menjadi kunci dalam setiap permasalahan itu adalah doa. Yang menjadi kunci untuk memecahkan setiap masalah itu hanya doa. Kita perlu memahami sedikit doa-doa di dalam kekristenan itu banyak sekali. Dan berbeda-beda maknanya. Ada doa pujian penyembahan, di dalam pujian penyembahan Tuhan hadir. Tuhan bertata di atas pujian penyembahan. Doa keliling, doa keliling. Ini beda lagi maknanya dengan doa pujian penyembahan. Walaupun ada pujian penyembahan, tetapi berbeda lagi dengan doa keliling maknanya. Ada doa peperangan, ada menara doa, doa puasa, mesbah doa. Dan ini sangat penting, apalagi ibu-ibu dalam rumah tangga. Ibu-ibu di dalam rumah tangga itu sebagai penopang, sebagai pendoa. Anak-anak juga perlu. Supaya kenapa? Supaya dari doa menghasilkan yang namanya ketekunan. Dari ketekunan, yaitulah akan menghasilkan sebuah hubungan. Ketika kita berdoa, itu cara kita komunikasi sama Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengarkan. Tetapi ketika Tuhan berbicara, itu artinya melalui firman Tuhan. Dan kita yang mendengar. Untuk itu, mari kita sama-sama bangun mesbah doa. Baik di rumah, baik di kantor, baik dimanapun itu. Mari kita sama-sama ajak seluruh keluarga untuk bergandeng tangan berdoa. Kita akan melihat, saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari saya undang tim profetik untuk maju ke depan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Bapa buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, kami mengerti Bapa betapa pentingnya doa sebagai perisai kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, di dalam doa kami mendapatkan ketenangan. Di dalam doa kami akan memperoleh kemenangan Bapa. Sebab doa kami hanya kepadamu saja Tuhan. Biarlah kekuatan itu Tuhan Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Penghiburan itu Tuhan boleh Engkau karuniakan kepada setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Bapa. Apapun Tuhan yang sedang kami alami saat ini, baik itu persoalan bisnis, persoalan rumah tangga kami, keuangan kami Tuhan. Apapun yang sedang kami takutkan atau khawatirkan Bapa, ampuni kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami mau serahkan beban kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Engkau ikut campur tangan, ikut bertindak dalam setiap permasalahan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Sebab kami tahu kami terbatas. Bapa dalam sorga, hamba-Mu serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah apa yang terjadi di dalam hidup kami
semua seturut kehendak-Mu saja Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jika kita beriman, maka kita akan memiliki keberanian, amin. Keberanian dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini. Jadi kita berdoa supaya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini boleh menumbuhkan iman yang luar biasa bagi kita, supaya sidang jemaat menjadi sidang jemaat yang beriman, sehingga sidang jemaat tidak perlu takut, tidak perlu putus asa, tidak perlu bimbang apapun itu, karena kita punya iman di dalam Kristus Tuhan kita, amin. Ya, terima kasih Pak Kai buat firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memakai menjadi berkat. Ya, kita akan dengarkan. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Anak Betel Indonesia. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan dilaksanakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Yehuda Mordekai untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bergabung dalam pelayanan Guru Sekolah Minggu GBI Kota Baru, dapat menghubungi Bapak Kliwon Simbolon. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bergabung dalam tim Tamborin GBI Kota Baru, dapat mengambil formulir pendaftaran di Aser atau dapat menghubungi Saudari Cika Sitompul. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja dan alat-alat multimedia, dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Telah dibuka Rumah Duka Yayasan Dharma Kasih Jambi, alamat Komplek Pertokoan Citraland Mayang, dengan biaya Rp1.000.000 per malam. Adapun fasilitas yang tersedia,
rumah duka yang luas atau 3 pintu ruko, kursi dan pengeras suara yang memadai, teras depan dan parkir yang luas, 6 kamar tidur tempat istirahat keluarga, dapur dan perlengkapannya, ruang rapat keluarga untuk Tonggo Raja yang luas. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Dharma Kasih Jambi dengan alamat Komplek Pertokoan Citraland Mayang Mangurai atau nomor yang tersedia di bawah ini. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya panggilkan yang berulang tahun, saya mau, adakah di antara kita yang baru pertama sekali bergabung bersama dengan kami di ibadah hari ini? Kalau ada, kami persilakan untuk bangkit berdiri supaya kita boleh saling kenal satu sama yang lain. Tidak ada. Oke, bagi yang berulang tahun, siapa? Oh ada, oh ya. Selamat datang di GBI Kota Baru. Ada jadwal ibadah kita, ibadah 1, 2, 3 seperti pengumuman tadi. Oh, oke. Baik, adakah di antara kita yang berulang tahun pribadi atau yang berulang tahun pernikahan yang namanya tercantum di pengumuman ataupun yang tidak tercantum, kami persilahkan untuk maju ke depan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umur di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Mari kita arahkan tangan kita. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan bahwa saudara kami Tuhan, Bapak Hasyong Tuhan, boleh bertambah usianya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melimpahi, apapun yang menjadi kebutuhannya, Kau cukupkan Tuhan. Apapun yang menjadi persoalannya Tuhan, Kau campur tangan Bapak. Buat Kau Hasyong Tuhan semakin naik. Apapun yang menjadi usahanya, apapun yang menjadi pekerjaan tangannya Tuhan, buat berhasil Bapak. Kami serahkan Hasyong ke dalam tangan kasih-Mu Bapak. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, kesehatan tercurah berlimpah-limpah turun atas Pak Hasyong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Nah, ini berita duka cita turut sepenanggungan atas berpulangnya ke rumah bapak ayah dari saudari Esther Pasaribu pada Minggu 25 Februari 2004. Kiranya kekuatan dan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai keluarga yang ditinggalkan. Ada lagi? Ya. Ada ibadah penghiburannya? Dah? Oke, baiklah. Kita akan jam? Oh. Akan diadakan ibadah penghiburan jam 7. Alamat rumahnya di Namura Indah
jam 7 kami mengajak semua sidang jemaat boleh bergabung. Kita akan mengadakan ibadah penghiburan jam 7. Ya, demikian pengumuman kita hari ini. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami sudah merasakan betapa bagaimana penyertaan-Mu, penggembala-Mu di dalam hidup kami, yang selalu memberikan kekuatan dan kesehatan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami, supaya kami mempunyai keberanian dan mengandalkan hikmat di dalam kehidupan kami, dan mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Berkati hamba-Mu Pak Gembala yang sudah menyampaikan, pakai lebih luar biasa, dan juga istri anaknya kami serahkan keluarga besarnya dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Juga kami terus berdoa buat Gembala Pembina Ruben Adi Abraham. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Dan juga kami mau berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Mari Tuhan Engkau campur tangan, supaya kami bukan hanya sekedar hadir, tetapi kami ada kerinduan untuk melayani Tuhan sekecil apapun. Supaya kami dapat terlibat dalam pelayanan, terlibat dalam penuaian, semakin setia dan bertumbuh di dalam Tuhan, menerima lawatan Tuhan setiap saat. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa memberkati seluruh para pelayan yang ambil bagian pada siang hari yang indah ini. Sekecil apapun Tuhan, Engkau memperhitungkan dan Engkau membalas gandakan bagi mereka. Dan pengurapan baru selalu ada yang Engkau Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana Tuhan Engkau mempercayakan kami ada di Indonesia, supaya kami terus berdoa dan berdoa buat kesejahteraan, damai sejahtera, sukacita buat Indonesia. Engkau memberikan hikmat penguasaan-Mu kepada Presiden Jokowi dan jajarannya, sehingga dapat memerintah Tuhan bangsa ini dengan baik. Dan kami bersyukur siapapun yang akan menggantikan hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya itu berasal daripada Tuhan, sehingga dapat melanjutkan apa yang sudah dimulai hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati kota Jambi, di mana Tuhan Engkau mempercayai kami ada di kota Jambi. Damai sejahtera sukacita-Mu ada di kota Jambi. Kami bersyukur kalau kami dapat beribadah bebas, itu semua karena kemurahan Tuhan. Shalom buat bangsa Israel dan kota Yerusalem. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati bangsa ini, karena bangsa ini Tuhan adalah bangsa pilihan-Mu. Lewat bangsa ini banyak jiwa-jiwa bangsa yang diberkati dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus kami berdoa dan berdoa Tuhan. Berdoa buat para penginjil, di mana Tuhan Engkau mempercayakan Tuhan. Mari Tuhan Engkau berikan keberanian, kemampuan, pengurapan baru, supaya firman dapat disampaikan ke ujung bumi Bapa, sehingga kami bangsa-bangsa dan jiwa-jiwa dapat terselamatkan. Kami bawa di hadapan Tuhan lewat doa-doa kami, menyertai para penginjil dimanapun. Dan kami khusus berdoa Bapa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang dilakukan tangan mereka buat berhasil, dan kemanapun mereka melangkah buat beruntung. Oh, Tuhan kami serahkan Tuhan hamba-hamba-Mu Bapa sidang jemaat-Mu yang sakit. Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Khususnya kami berdoa angkat tangan kepada-Mu Tuhan buat Lasni Bapa yang baik. Tuhan Engkau mengasihi, Engkau memperhatikan hamba-Mu ini. Kami percaya yakin segala penyakit yang ada di derita hamba-Mu, kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, mampu mengoperasi segala penyakit sehingga dia sembuh dengan total ya Bapa. Sekalipun dia menurut dokter medis akan mengalami kemo, tetapi kami percaya
kami yakin oleh pertolongan-Mu ya Bapa, dia mengalami kuasa kesembuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat keluarga Bapak Pasaribu Tuhan. Tuhan kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengambil hamba-Mu dari tengah-tengah keluarga yang dicintai, Tuhan Engkau berikan kekuatan, kemampuan, penghiburan yang daripada-Mu, supaya mereka benar-benar percaya bahwa pertolongan yang ajaib adalah daripada-Mu sendiri. Berkati istri dan anak keluarga besarnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Terpuji termulia Engkau Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan angkat tangan, kita menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan hiduplah dengan persekutuan yang intim dan manis bersama Roh Kudus. Mulai saat ini hingga Tuhan datang kali yang kedua, mengangkat dan menjemput kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkati engkau sekarang. Berkat atas nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus